Sampaikan macam-macam kendala dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sedikit saya jelaskan. Faktor internal adalah kurangnya minat dan motivasi dalam diri. Ini biasanya disebut dengan virus malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mubarak Channel. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara mudah untuk mencari judul skripsi. Seorang mahasiswa dalam semester akhirnya pasti ada tugas yang harus dia kerjakan, yaitu mata kuliah skripsi. Untuk jenjang strata 1, skripsi ini terkadang jadi momok bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya atau untuk mencari judul. Karena terkadang para mahasiswa di semester akhir itu cenderung bermalas-malasan karena ada beranggapan takut selesai cepat. Berikut saya akan sampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemilihan judul. Pertama, sulit menentukan topik. Biasanya kendala ini sangat wajar terjadi karena memilih satu topik di antara banyak topik memang membingungkan. Biasanya ada juga mahasiswa yang memilih topik serupa dengan penelitian yang sudah ada. Ini ibaratnya cara gampangnya, cara malasnya mahasiswa itu. Tetapi tidak semua mahasiswa dapat menggunakan cara tersebut, karena dalam proses pengajuan judul kita harus melibatkan dosen pembimbing. Bisa saja judul yang mahasiswa ajukan tidak disetujui oleh dosen pembimbing, karena mungkin topik yang diajukan sudah kadaluarsa atau sudah tidak layak untuk diteliti. Apalagi banyak topik atau tema yang akan dipilih sudah digunakan oleh mahasiswa lain, baik itu dalam satu prodi maupun beda universitas. Kendala kedua adalah ini bisa dari dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tambah lagi, mungkin schedule dosen pembimbing tersebut juga sangat padat. Saya menyarankan mahasiswa harus mempelajari karakteristik dari dosen pembimbing Anda masing-masing. Pelajari bagaimana cara berkomunikasi baik dengan dosen pembimbing kalian. Kemudian analisa juga keadaan dan waktu yang sesuai untuk kalian berkoordinasi dengan dosen pembimbing kalian. Kuncinya kalian ingin lancar dalam berkoordinasi dengan dosen pembimbing, lihatlah sikon apakah dosen pembimbing kalian itu moodnya baik-baik saja ataupun tidak. Untuk itu Anda harus pandai untuk melihat situasi ini. Yang ketiga adalah mengatur waktu. Mengatur waktu di sini bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi mahasiswa yang mempunyai kesibukan lain di luar akademik, contohnya yang kuliah sambil bekerja atau ada sampingan lain
yang mana kendala ini dapat diselesaikan ketika kalian mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan mempunyai tekad yang bulat. Buatlah target harian atau mingguan yang akan kalian kerjakan nantinya agar proses kalian lebih teratur dan sistematik. Biasanya kendala ini nantinya akan mempengaruhi kecepatan dari proses pengajuan sampai selesai skripsi. Untuk itu, pandai-pandailah mahasiswa untuk mengatur waktu. Jika memang diperlukan untuk mengorbankan beberapa waktu yang kalian punya, lakukanlah, karena pastinya setiap step dari proses pengerjaan skripsi memiliki deadline. Sampaikan macam-macam kendala dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sedikit saya jelaskan. Faktor internal adalah kurangnya minat dan motivasi dalam diri. Ini biasanya disebut dengan virus malas. Bisa juga karena kemampuan akademik yang rendah, sehingga mahasiswa dalam penuangan masalah atau ide pasti cakupannya akan terbatas dan tidak meluas. Kemudian faktor eksternal. Ini sulitnya materi atau judul skripsi yang dikerjakan, berkeinginan membuat judul spektakuler, tetapi malah bikin susah mahasiswa itu sendiri. Ya, susahnya itu karena mungkin sulitnya mencari referensi atau teori-teori ataupun literasi yang berkaitan dengan judul yang diangkat itu. Langkah-langkah sebelum pengajuan judul skripsi dilengkapi dengan tips dan triknya. Yang pertama, carilah judul yang kalian sukai. Karena suatu hal yang disukai pasti akan merasa ringan untuk dikerjakan, serta akan memunculkan daya tarik lebih, sehingga mahasiswa akan semangat untuk mengerjakan hal itu. Secara tidak langsung akan menumbuhkan minat serta motivasi dalam diri kalian masing-masing. Jadi, kalau judul itu kita sukai, secara tidak langsung atau otomatis kita akan bersungguh-sungguh atau bersemangat untuk mengerjakan skripsi tersebut. Yang kedua, segera dapati informasi atau keadaan terbaru. Maksud di sini adalah update informasi. Maka mahasiswa bisa membuat ide dari permasalahan atau fenomena baru yang mahasiswa dapatkan agar bisa diteliti. Tetapi jangan sampai mahasiswa juga terjebak pada banyaknya informasi yang masuk sehingga membingungkan mahasiswa sendiri, sehingga ragu untuk melanjutkan atau menentukan judul yang akan mahasiswa pilih, sehingga itu akan memperlambat pengerjaan skripsi. Yang ketiga adalah kumpulkan atau membaca literasi dengan semangat. Mempunyai banyak literasi, khususnya pada bidang akademik yang Anda geluti, pastinya ini akan menjadi nilai lebih bagi mahasiswa. Karena dengan banyaknya literasi yang mahasiswa dapat atau mahasiswa tahu ataupun yang mahasiswa pahami, nantinya akan menjadi bekal mahasiswa untuk
mengkaji lebih dalam satu judul atau tema yang sudah di-ACC oleh dosen pembimbing atau yang sudah kalian pilih. Karena dengan banyaknya literasi tidak menutup kemungkinan untuk menciptakan gagasan atau ide baru di dalam pembahasan skripsi yang Anda buat nanti. Ini akan mempermudah mahasiswa untuk berinovasi. Yang keempat, perbanyaklah teman. Dengan banyaknya teman, pastinya mahasiswa akan mendapatkan banyak informasi. Bisa saja dengan mahasiswa berdiskusi pada teman, baik itu senior ataupun junior ataupun satu kampus, luar kampus ataupun beda universitas, ataupun melalui sharing di medsos, ini akan meningkatkan atau mempermudah Anda mengerjakan skripsi yang ingin Anda perbuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ingat, lambat ataupun cepat, skripsi itu adalah hal atau syarat mutlak dalam suatu universitas, khususnya di strata 1. Dalam hal ini, mahasiswa hendaklah bersungguh-sungguh dan jangan bermalas-malasan. Ingat, kamu adalah harapan dari orang tuamu. Jika kamu mahasiswa tidak berhasil atau drop out, alangkah malunya, bahkan mungkin membuat orang tua Anda sedih. Untuk itu, bangun dan jangan bermalas-malasan. Semoga sukses. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.